Kita masuk ke materi cara menggunakan Canva. Bagaimana kita bisa mendesain secara otomatis ya menggunakan template yang sudah ada, ataukah misalnya yang custom ya, jadi kita bikin sendiri dari awal, kita membuat untuk kebutuhan Instagram, Reels, Story, TikTok dan lain-lain, itu semuanya ada di dalam Canva ini. Ya, kita langsung praktek saja ya teman-teman. Masuk ke Canva. Nah, kebetulan memang Canva yang saya install ini saya login dengan menggunakan akun yang sudah berbayar ya, akun yang sudah pro. Jadi semuanya di sini sudah tinggal pakai saja gitu. Jadi misalnya nih teman-teman mau menggunakan promosi ya untuk Instagram, tinggal klik media sosial, pilih Instagram. Kemudian misalnya mau apa, mau story kah, ataukah konten kah, atau iklan kah, nah itu banyak ya. Misalnya saya mau membuat konten Instagram, tinggal klik, lihat semua, nanti akan muncul di sini template yang sudah jadi, yang bisa teman-teman pakai. Tinggal pilih saja mana yang mau digunakan. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan versi yang gratis, ketika ada yang tulisan pro seperti ini, berarti nanti ketika di save nanti akan ada tulisan Canva-nya gitu. Makanya memang harus cari yang free ya. Misalnya saya ingin membuat quote gitu ya. Nah, misalnya saya ingin membuat quote dengan menggunakan template yang sudah ada ini. Teman-teman bisa tinggal ganti saja tulisannya ya. Misalnya kita ubah jadi menjahit adalah skill dasar yang seorang oleh waktu, misalnya gitu ya. Karena fashion adalah kebutuhan, bagian dari kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, saya seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, terus saya misalnya mau input logo kelas jahit ya. Nah, nggak tahu nih di sini kalau nggak salah udah ada ya. Saya sudah pernah upload. Tinggal klik unggahan ya. Lalu pilih di gambar. Nih, kebetulan saya sudah pernah upload logo kelas jahitnya. Nah, ini kita pakai. Misalnya saya mau simpan logonya di sini di tengah. Tahu di mana ya enaknya? Oke, di tengah aja. Kita perkecil lagi. Nah, misalnya pengen diganti nih warnanya, yang ini juga jadi pengen warna yang biru seperti ini gitu ya. Kemudian warna backgroundnya misalnya pengen diganti jadi warna pink, lebih pink misalnya, itu bisa ya. Jadi tinggal klik saja, tinggal ganti. Kemudian tulisannya pun, nah ini misalnya ini terlalu mengganggu nih yang garis-garisnya, saya mau hilangkan, boleh tinggal klik hapus. Kemudian untuk posisinya misalnya pengen diubah ke tengah ya, tinggal digeser-geser saja, ditarik-tarik. Lalu untuk tulisannya misalnya pengen diganti, nah ini tinggal diklik yang font ya, fontnya dipilih saja, cari yang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Misalnya saya pengen ganti ke Bris Serif. Oke. Misalnya lagi pengen tambah ada stikernya ya, biar bisa bergerak gitu misalnya, itu nanti bisa tambah elemen ya, tinggal pilih stiker. Nah, seperti itu, nanti bisa dipilih stikernya yang mana. Nah, kalau ada stiker seperti ini berarti nanti ketika di save nanti formatnya itu format GIF ya, seperti itu. Atau karena kurang bagus lah, kita hapus lagi misalnya ya.
Jadi yang mau dihapus atau yang mau diedit itu harus diklik dulu ya, jadi harus diaktifkan dulu. Jadi caranya itu dengan cara diklik, dipilih terlebih dahulu, kemudian diganti ya, misalnya mau diganti apakah mau dihapus ataukah mau diperbanyak, diduplikat ya, apakah mau diubah tulisannya, apakah mau diubah ukurannya gitu. Bisa ukuran bisa diubah dengan ditarik atau langsung diklik nomornya berapa ya. Kemudian mau dirubah warnanya ya, tinggal pilih saja. Kalau tidak ada warnanya yang disuka di sini gitu ya, bisa di scroll ke bawah atau bisa klik plus yang ini. Jadi nanti bisa dicari misalnya mau yang mana gitu ya, tinggal dipilih saja. Kalau teman-teman sudah punya kodenya gitu ya, tinggal copy paste saja. Jadi misalnya nih pengen punya desain yang sama dengan desain sebelumnya warnanya, nah maka tinggal copy paste saja kode dari warnanya, seperti itu ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau menggunakan template yang sudah ada, jadi gampang banget, tinggal ganti-ganti saja, tinggal drag ini itu gitu ya. Nanti kalau mau di save tinggal seperti ini, simpan ya, simpan gambar. Ya, selesai, gambar sudah disimpan di galeri. Kita cek ya. Nih sudah ada ya hasil dari Canva. Nah selanjutnya misalnya kita ingin membuat video ya, ingin membuat video. Misalnya videonya itu apa? Di sini bisa dipilih ya. Video untuk apa? Apakah mau untuk Facebook, untuk YouTube misalnya ya, dan lain-lain. Ini ada video TikTok juga. Misalnya mau bikin video TikTok. Nah ini sudah ada ya, jadi sudah ada, teman-teman bisa pilih saja yang teman-teman suka, lalu kemudian tinggal ganti. Itu kalau menggunakan template yang sudah ada. Kalau misalnya ingin membuat baru, tinggal buat desain kosong. Nah teman-teman tinggal tadi ya, setelah klik desain kosongnya, nanti bisa tambahkan ya, di sini bisa ditambahkan template-nya misalnya kalau teman-teman mau menggunakan template. Tapi kalau tidak, berarti bisa langsung saja misalnya tambah elemen. Kalau tambah elemen ini misalnya nah ini misalnya saya buat dulu backgroundnya ya. Backgroundnya saya ingin berwarna biru misalnya. Kemudian ini bisa ada waktunya. Kemudian saya tambahkan lagi misalnya ini ya, judulnya itu ini bisa dipilih mau yang mana tulisannya, atau bisa juga bikin baru, terserah. Ini misalnya pengen tulisan yang ini, saya tulis ganti contoh video TikTok gitu misalnya, contoh video aja lah. Nah ini kan terlihat berantakan ya. Nah ini tuh ada dua tulisan yang memang saling, yang tulisannya tersebut berkelompok. Jadi biar bisa kita drag, kita pisahkan saja, kita pisahkan ya. Nah setelah itu kita bisa pilih, kita pisahkan nih seperti ini. Nah misalnya sekarang kita pengen animasikan ya, tinggal klik animasi biar bergerak. Misalnya kalau kita klik yang ini berarti begitu. Nih ya, silahkan dipilih saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya saya pengen yang ini. Oke, setelah itu misalnya saya juga mau tambahkan ini, tambahkan bingkai ya.
cari yang elemen, kemudian cari bingkai. Kalau bingkai-bingkai seperti ini itu artinya bisa diisi oleh foto ya. Nah, kalau saya mau bingkai yang seperti ini. Oke. Saya pilih yang ini. Nih contoh video. Ini nanti bisa diatur durasinya ya. Bisa diatur misalnya ini terlalu lama nih untuk sekedar cover, kita kecilkan. Misalnya jadi 2 detik saja cukup. Tambah lagi ya, tambah lagi misalnya cari template aja ya biar cepat. Oke. Nah, kita klik nih seperti ini. Nanti bisa diganti gitu ya, misalnya ini diganti pakai apa gitu ya, itu boleh kita hapus, harganya kita rubah dan seterusnya. Terus kalau mau pakai musik seperti apa, ini bisa nanti tinggal tambah, kemudian klik musik di sini. Nah, musiknya juga di sini ada macam-macam, ada yang memang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang sudah menggunakan yang pro bisa pakai yang mana aja. Tapi kalau yang versi yang gratis ya berarti harus cari yang gratis ya. Atau bisa juga input juga dari file yang teman-teman miliki seperti itu. Jadi kalau mau mencari file dari file handphone teman-teman sendiri, nanti bisa diunggah ya, di sini unggahan, kemudian unggah media. Nanti bisa diunggah misalnya apakah foto ataukah video ataukah musik, itu bisa. Ini saya biasanya memang kalau edit di Canva itu di komputer ya, jarang memang kalau di handphone itu jarang, terkecuali kalau membuat player tuh biasanya lewat handphone enaknya. Tapi kalau membuat video itu lebih enak ketika kita menggunakannya di komputer. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini di Canva ini banyak banget template-nya yang sudah ada. Tinggal teman-teman pilih saja mau pakai yang mana, tinggal ganti-ganti. Jadi gampang banget. Di sini juga bisa langsung di plus di sini kalau memang mau bikin ulang dari nol. Misalnya kan mau bikin nih konten Instagram. Nah, ini template bisa pilih di sini. Kemudian ada elemen. Elemen ini nanti bisa banyak banget. Teman-teman juga bisa searching kebutuhannya apa, tinggal dicari saja. Nanti ada juga kalau mau bentuk garis dan juga bentuk di sini banyak banget ya. Bisa dilihat seperti ini. Ini bisa diganti-ganti warnanya ya. Kemudian ada grafis juga. Grafisnya juga banyak, ada yang gradasi, kemudian ada stiker. Berarti kalau stiker itu yang bergerak-bergerak ya. Kemudian ada ini doodle ya. Kemudian juga ada banyak banget lah di sini bisa digunakan. Tinggal di searching aja kebutuhannya seperti apa. Bisa juga misalnya dengan mencari kata kunci warna ya. Misalnya abstrak. Nah, ini banyak banget ya, ini bisa digunakan untuk desain kita. Atau misalnya kalau kita pengen nuansa biru gitu ya, kita tinggal cari saja biru. Nih, jadi muncul semua elemen yang berwarna biru. Kalau misalnya kita butuh untuk menjahit, berarti kita cari saja sewing. Ya, bebas sih mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia bisa ya. Nih, nanti muncul beberapa elemen yang berkaitan dengan menjahit. Oke, seperti itu. Itu elemen ya. Kemudian ada juga galeri. Nah, kalau galeri ini yang tersambung ke galeri handphone kita ya.
Ini unggahan yang sudah kita unggah. Sebenarnya kalau di handphone unggahan ini nggak perlu ya, karena kan sudah bisa langsung kita cari di galeri. Tapi kalau teman-teman menggunakan Canva yang di komputer, yang di PC, itu unggahan ini nanti dia penting. Karena apa? Karena memang kalau kita mau ambil file yang ada di komputer kita ya harus menggunakan fitur unggahan ini. Kemudian ada teks. Nah, ini bisa cari teks yang disukai. Kalaupun tidak ada ya tinggal bikin sendiri lagi ya nanti. Kemudian ada audio, ini bisa dipilih audio bawaan dari Canva-nya. Kalau memang tidak ada yang cocok bisa upload sendiri. Begitu kira-kira teman-teman untuk Canva. Jadi sebenarnya kalau Canva ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya itu sebenarnya tinggal otak-atik sendiri, susahnya kalau kita mencari ide sendiri ya. Kalau kita mulainya dari nol itu lumayan susah. Tapi dengan dengan sekarang punya berbagai referensi, kita bisa lihat referensi orang lain, kita bisa lihat di Pinterest, kita bisa lihat di Instagram milik orang lain, kita bisa copy paste ya. Copy paste mestinya mengikuti, meniru gitu ya hasil dari kreasi mereka ya, tapi kita ganti dikit-dikit lah, itu boleh gitu ya, seperti itu.